Selamat pagi. Halo. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Iya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang transformasi geometri ya. Hari ini kita khusus akan membahas bagaimana cara menyusun hasil transformasi geometri jika diketahui kurva ya, diketahui persamaan kurva, ditanya hasil transformasi dari kurva tersebut tetapi dalam bentuk persamaan, tidak kita gambar tetapi menyusun persamaannya saja. Nanti akan saya tetap berikan ilustrasi dengan gambar ya. Baiklah, saya akan berbagi layar ya. Oke. Bagaimana, sudah terlihat ini layarnya? Halo? Sudah. Sudah ya? Oke, saya akan mulai. Oke, saya buat judulnya hari ini adalah menyusun persamaan kurva hasil transformasi geometri. Oke, ya. Jadi yang kita bahas adalah menyusun persamaan kurva hasil transformasi geometri. Oke, yang kita bahas pertama adalah nomor 1 tentang translasi dulu ya. Misalnya translasi ya, kita akan bahas tentang translasi ya. Perhatikan semua. Oke. Contohnya seperti ini, perhatikan. Contoh soal. Diketahui kurva, misalnya diketahui kurva ya. Diketahui kurva I sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 misalnya gini ya. Ya. Lalu ditanya susunlah ya persamaan kurva hasil translasi oleh ya, translasi saya semakan gini, misalnya 2-3 misalnya gini ya. Oke. Perhatikan, kita akan jawab sama-sama. Ayo perhatikan semua. Jadi gunakan metode belajar amati, tiru, praktek mandiri. Jadi kamu sekarang mengamati, melihat, mendengar, lalu nanti akan meniru bagaimana rumus-rumusnya ya. Lalu kamu akan praktek secara mandiri. Dalam praktek mandiri nanti kamu bisa berinovasi ya. Oke. Diketahui kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x min 6. Oke. Saya misalkan ada sebuah titik di sini. Saya misalkan ya, ada sebuah titik A itu x, y pada kurva ya, pada kurvanya ya, pada kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x min 6. Kurva ini berbentuk parabola ya, berbentuk parabola yang terbuka ke atas ya. Misalkan saya tentukan sebuah titik pada kurva ini. Misalnya kalau saya buat ini kurva, seperti ini kurvanya sini, misalnya gambar kurvanya seperti ini ya. Ada sebuah titik di sini. Jika ini digeser 2 langkah kemana? 2 langkah ke kanan
Dan berapa langkah ke bawah? Halo? 3 langkah. Iya, 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah. Maka titik ini juga ada pada kurva bayangan. Ada nggak? Jika ini segeser, itu nggak titik ini bergeser. Jika titik ini segeser, 2 langkah ke kanan, lalu 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3 misalnya ya. Kurva ini segeser. Maka titik ini ada nggak pada kurva lagi di sini? Ada ya? Oke. Nanti akan saya jelaskan dengan gambar biar lebih lengkap. Oke, perhatikan. Nah, misalkan titik A, X, Y pada kurva Y sama dengan 3X kuadrat tambah 5X min 6. Ini saya sebut dengan persamaan 1. Nama kurva ini saya sebut dengan persamaan 1. Ya. Lalu, titik ini saja yang kita transformasikan dengan rumus. Jadi, titik A, ya, perhatikan penulisan rumus. Titik A, ya, perhatikan. Ya, kamu kalau nanti perhatikan pengamatannya nanti gampang. Semua soal transformasi geometri nanti caranya seperti ini, ya. Oke, perhatikan. Titik A yang pada kurva tadi, ini yang saya transformasikan X, Y ditranslasikan ya oleh 2 min 3. Maka hasil translasi ini ya, transformasi oleh translasi ini, maka saya katakan hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan ini juga masih A aksen. Apa rumusnya? Ayo. Ya, kalau X, Y translasi oleh 2,3, maka rumusnya adalah apa? Halo? Kan nggak ada lagi A di sini. 2X tambah 2, Y kurang 3. Paham ya? Apa artinya? Berarti X aksen ini sama dengan X tambah 2. Y aksen ini sama dengan Y min 3. Paham ya? Nah, ini masalah urutan. Berarti X aksen itu sama dengan berapa? X tambah 2. Dan Y aksen sama dengan berapa? Y min 3. Karena tujuan kita mencari persamaan kurva hasil transformasi, maka jawabannya harus dalam aksen. Maka ini harus kita cari dulu X-nya. Dari sini X sama berapa? X sama dengan X aksen dikurangi 2. Saya sebut persamaan 2 ya. Lalu ini dari sini Y sama berapa? Y aksen ditambah 3. Saya sebut persamaan 3 ya. Urutkan aja ini. Tadi persamaan 1 ya. Ini 1, ini 2. Sekarang 2 dan 3 ya disubstitusi ya ke 1. Apa satunya tadi? Y sama dengan berapa persamaan 1? Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 ya. Nah, ini saya masukkan sini aja, nggak cukup. Nah, ini ya. Lalu gantilah Y dengan berapa? Ganti Y dengan Y aksen plus 3. Ganti X dengan X aksen min 2. Oke, kita ganti. Gantilah Y dengan apa? Y aksen plus 3. Dan ganti X berarti 3 kurang berapa X-nya? X aksen min 2 kuadrat. Lalu ditambah 5 X aksen min 2 dikurangi 6. Sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas? Dari awal sampai ini, saat ini bagaimana? Saya bingung yang barusan, Pak. Yang mana? Nah, perhatikan, saya ulang lagi. Ini kan Y. Y ini kan sama dengan apa? Y sama dengan X aksen tambah 3.
Maka saya gantilah Y ini, ya. Ya. Gantilah Y ini kan Y. Saya ganti Y ini dengan berapa? Ini kan Y. Ya, gantilah Y ini dengan X apa? X aksen tambah 3 ini. Jadi X aksen tambah 3, paham? Ya. Ini akan ya, lalu semua X ini dan X ini diganti dengan X aksen dikurangi 2. Nah, ini. Ya. X yang ini kan ada kuadratnya, berarti diganti dengan X aksen min 2 kuadrat dan X aksen min 2. Paham? Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang oke. Agar tidak terlalu lama menulis aksen, itu saja sini hasil translasi, ya. Hasil translasi, ya. Hasil translasi berarti aksennya dihilangkan aja. Berarti berapa? Y tambah 3 sama dengan, karena sudah kita tulis hasil translasi ini. Hasil translasi kan? Ini adalah hasil translasi sudah, cuman dalam bentuk aksen. Sementara bidang koordinat itu kan dalam bentuk X dan Y, maka kembalikan dalam X dan Y. Berarti Y tambah 3 sama dengan 3 buka kurung X min 2 kuadrat ditambah 5 X min 2 dikurangi 6. Ini sudah selesai tapi belum sederhana. Paham ya? Ini sudah selesai tapi belum sederhana. Ayo kita sederhanakan sama-sama. Berarti berapa ini? Y tambah 3 sama dengan 3 buka kurung 3X. Ya, ini dikurangkan dulu. X kuadrat dikurangin 4 X ditambah 4. Ya, penjabaran dari X kurang 2 kuadrat. Lalu ditambah berapa? 5X dikurangin 10. Ya, dikurangi 6. Paham ya? Oke. Kita tulis lagi. Berapa ini? Kalau saya langsung buat I sama dengan berapa yang langsung kita susun? 3 kali X berapa? 3X kuadrat. 3X kuadrat. 3X kuadrat. Lalu ini 3 kali min 4. Min 12X kan? Min 12X ditambah 5X. Min 12X ditambah 5X. Berarti min 7X. Paham? 7X. Ya. 3 kali 4. 12. Ya. Ini kan 3 kali 4. 12. 12 dikurangi 10. 2 dikurangi 6. Min 4 dikurangi 3. Min 7. Kenapa dikurangi 7? Nah, kenapa? Ini kan ada 3 nih. Ya, paham ya? Untuk ambil konstanta. Coba. Untuk konstanta saja berarti 3 kali 4, 12. Ya. Untuk yang konstanta saja kita ambil. Berarti kan. Ya. 3 kali 4. Kan ini konstanta. 3 kali 4 berapa? 12. Betul? Lalu dikurangi 10. Berapa? 12 kurang 10? 2. Ya. Dikurangin 6 lagi. 4. Loh. Bagus, men. Ya, kenapa? Permisi, Pak. Maaf, Pak. Saya baru bisa join, Pak. Tadi wifi saya ya, Pak. Down, Pak, di Banyuwangi. Iya. Tadi baru beli paketan, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, saya ulang ya. Perhatikan untuk konstanta ya. Perhatikan semua. Ya. Untuk konstantanya ini kan tadi 3 kali X kuadrat. Nah, intinya 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. Untuk X kuadratnya. Sekarang untuk X-nya. 3 kali min 4X berarti min 12. Min 12 ditambah 5X berarti min 7X. Kan X-nya sudah selesai kan? Nah, sekarang untuk konstanta. 3 kali 4, 12 ya. Kalau mau kita hitung 3 kali 4, 12 ya. Lalu berapa lagi? Dikurangin 10. Nah, kan konstanta kan? Dikurangi 6 lagi. Dikurangi 3 lagi. Kan ini. Berapa hasilnya semua? Ini kan 3 kali 4, 12 dikurangi 10 dikurangi 6, ini kan plus 3, berarti dikurangi 3, berapa jadinya? 12 dikurangi 10 berapa? 2 dikurangi 6 4. min 4
min 4 dikurangi 3. Min 7. Min 7. Nah, inilah jawaban akhir dari hasil translasinya. Paham ya? Oke, coba kita cek dengan ilustrasi gambar ya. Coba saya buat dengan GeoGebra. Silakan kamu catat dulu ini. Nanti saya tanya berapa ini persamaannya nih ya. Nanti ketika saya buat GeoGebra, silakan kamu ketika saya tanya persamaannya adalah ini dan translasinya 2 min 3 ya. 3x kuadrat tambah 5x min 6 ditranslasikan oleh 2 min 3. Coba saya buat GeoGebra ya. Oke, perhatikan. GeoGebra-nya. Oke, coba saya buka GeoGebra. Oke, tolong dibacakan tadi persamaan kurvanya. Berapa tadi? Fx sama dengan atau I sama dengan berapa? Atau Fx saja. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x ditambah 5x terus min 6. Oke, inilah kurvanya ya. Ini saya coba. Nah, ini ya. Oke. Ini kurvanya. Jadi kalau saya ambil sebuah titik di sini, misalnya saya ambil sebuah titik di sini pada kurva, misalnya saya buat sebuah titik A pada kurva, ya. Misalnya saya buat sebuah titik pada kurva. Nah, misalnya titik ini pada kurva ini. Lalu kurva ini akan saya translasikan, ya. Maka titik ini juga harus nempel pada kurva hasil translasi. Berapa tadi mau translasikan? Ditranslasikan berapa tadi translasinya? Ayo, 2,3 ya? Ya. 2 min 3 translasi. 2 min 3 ya? Berapa? Apa? Betul, translasi ini. Iya, 2 min 3. 2 min 3 ya. Ditranslasikan oleh ini ya, translasi 2 min 3 ya. Oke, berarti kurva ini akan digeser 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan, dan 3 langkah ke bawah. Ini gambarnya. Ini misalnya titik 0, berarti dia ke kanan dulu 2, baru tuh turun. Paham ya? Nah, sekarang coba ini gambar ini saya pertebal untuk memahami tentang translasi ya. Saya kasih warna merah misalnya. Oke. Nah, sekarang ini mau saya translasikan. Oke, perhatikan. Saya geser ya. Ini kurva ini ya ditranslasikan. Nah, itu. Ini gambarnya. Ini coba saya kasih warna biru. Nah, lalu titik ini juga kalau saya translasikan pasti ada pada kurva ini. Coba ya. Titik ini kan di sini. Titiknya berapa? Titiknya adalah min 2, min 4. Ditranslasikan oleh min 2, 3. Berarti akan pindah ya. Perhatikan. Misalnya titik ini mau saya translasikan. Nah, titik ini ya. Nah, perhatikan ya. Jadi titik A pada warna merah ya, juga muncul titik A pada warna biru. Ini kan A, ini A aksen. Jadi titik ini bergerak dulu ke kanan 2 langkah, baru turun 3 langkah. Coba kita cek A aksennya berarti 0,7, betul nggak? Coba kita hitung sama-sama pakai rumus tadi ya. Misalnya saya tulis di sini, langsung saya tulis, perhatikan ya. Lalu titik A berapa tadi? Ya, titik A-nya adalah min 2, min 4 ya. Lalu ditranslasikan oleh berapa? 2 min 3 ya. Maka A aksen adalah berarti min 2 ditambah 2 berapa? Min 2 ditambah 2, 0 kan?
Lalu min 4 ditambah min 3 berarti min 7. Min 1. Oh, min 7 toh. Min 4 ditambah min 3. Kamu utang 4, utang lagi 3. Berapa banyak utangnya? Min 4 Min 7. dikurangi 3 berarti min 7 ya. Kamu Min ada 7, utang Pak. ya. Kamu punya utang 4. Ini kan langsung saya baca utang 4. Utang lagi 3 lagi. Berarti utangnya tuh 7 ya. Paham ya? Nah, jadi kalau dikatakan min 4 ditambah 3, ini berapa nih? Utangnya 4, lalu kamu bayar 3. Kamu masih punya utang enggak ya? Kamu utangnya kamu 4. Lalu kamu jadi min 1. Min 1 artinya masih utang 1. Paham ya? Ya, itu cara mudah untuk memahami tentang masalah penjumlahan bilangan positif dan negatif ya. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang coba kita cek persamaan kurvanya. Tadi persamaan kurvanya adalah jawaban akhir kita. Oke, ini saya geser dulu. Jawaban akhir kita tadi ketika membahas secara manual adalah berapa ini? 3x kuadrat min 7x min 7. 3x kuadrat min 7x min 7. Bagaimana dengan cara GeoGebra? Dengan gambar ini jawaban akhirnya kan ini ya. Coba ini saya ubah dulu biar gampang. Begini aja ya. Nah, kalau ini dijabarkan, apakah sama nanti dengan ini jawaban akhir kita tadi? 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 7. Jika ini saya jabarkan. Yang warna biru ini. Ya. Nah, coba kamu jabarkan, silakan coba dijabarkan. 3 dikurangi x min 2 kuadrat ditambah 5x min 2 dikurangi 9. Sama nggak hasilnya nanti? Ya. Oke. Coba saya pakai program, kamu sambil ngitung, saya coba ini. Ya, betul ya. Ini jawabannya warna merah ini, ya. Warna hitam. 3x kuadrat dikurangi 7x min 7. Jawabannya sama persis dengan ini, ya. 3x kuadrat min 7x min 7. Jadi gambar, ya. Gambar kurva ini, kurva yang warna merah ini 3x kuadrat ditambah 5x min 6 digeser 2 langkah ke kanan, ya. Dan 3 langkah ke bawah, hasilnya adalah 3x kuadrat min 7x min 7. Jadi persamaan kurva warna biru ini adalah 3x kuadrat min 7x min 7. Oke, itulah untuk ini saya hapus. Oke. Saya akan contoh pertama, jelas ini? Halo? Paham ya? Saya akan masuk. Ya, Pak. Ya. Silakan dipahami. Cukup satu contoh soal ya, translasi. Cukup paham ini atau kurang satu lagi? Gimana? Cukup satu soal? Halo, yang lain? Silakan. Pak, tambah satu soal lagi, Pak. Tambah satu soal lagi. Ini William ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, saya tambah ya. Oke. Saya tambah satu soal lagi, perhatikanlah semua. Saya buat soal yang kedua. Oke, saya buat soal yang kedua ya. Perhatikan semua. Nah, misalnya saya buat soal yang kedua ini. Perhatikan soal yang kedua ya. Diketahui kurva juga ya. Diketahui kurva saja. Ya. Y sama dengan misalnya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah gitu ya. 2, 3, 4. 2x kuadrat tambah 3x kurang 4. Ya. Ditanya apa? Susunlah persamaan hasil translasi oleh T sama dengan misalnya 5
6 gitu ya. Perhatikan 56 ini ya. Oke, kita jawab, perhatikan. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk mencari persamaan kurvanya ini, anggap aja sebuah titik pada kurva ini. Cukup titik itu yang kita translasikan. Jadi cukup sebuah titik yang umum ya. Misalkan titik A ini ada pada kurva ya, titik A X, Y. Ini terletak pada kurva ini ya, terletak pada Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X tambah 4. Jadi cukup satu titik aja yang kita andaikan pada kurva ini, tapi secara umum ya, bukan menyebutkan angka, tetapi secara umum X, Y. Yang kita sebut ini persamaan satunya ya. Nanti akan kita pakai. Paham ya? Jadi langkah awal adalah memisalkan ini ya. Memisalkan sebuah titik A, X, Y terletak pada, ini pada ya, pada ya. Terletak pada ya. Oke, sekarang titik ini yang kita translasikan dengan rumus. Berarti titik A, X, Y. Lalu kita gunakan rumus translasi ya. Translasi. Berapa translasi tadi? 5E6. Nah, ini hati-hati. Ini A aksen. Ini formatnya seperti ini. X aksen, Y aksen. Lalu di sebelah kanannya hasilnya. Apa rumusnya? Nah, ini menyatakan sebagai bayangan dari A adalah A aksen, dari X adalah X aksen, dari Y adalah Y aksen. Nah, sekarang apa rumusnya? Rumus translasinya berarti X tambah 5, Y tambah 6. Itu rumus dasar translasi. Masih ingat nggak? Jadi kalau ada titik A, X, Y ditranslasikan ya, T AB ya, hasil translasinya adalah A aksennya apa? Langsung yang berapa? X tambah A, X tambah A, Y tambah B, Pak. Iya. Ini kan rumus langsung ya, rumus translasinya. Tapi untuk menyusun persamaan kurva jangan lupa menambahkan satu baris ini. Ya, ngerti ya? Karena ini dipakai dalam menentukan persamaan kurva. Jadi triknya di sini. Menambahkan A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen, lalu rumusnya. Paham ya? Oke. Dalam hal ini berarti X aksen itu sama berapa? Masa urutan. Berarti X aksen yang pertama berarti X tambah 5. Berarti yang kedua, masa urutan yang kedua adalah Y aksen berapa? Y tambah 6. Lalu dari sini kita butuh mencari X dan Y. Berapa X di sini? X ini adalah X aksen dikurangin 5. Di sini Y sama dengan berapa? Y aksen dikurangi 6. Ini saya sebut persamaan 2 dan ini persamaan 3. Paham ya? Lalu sudah selesai ini, lalu yang ini dua-dua ini dimasukkan kepada persamaan 1 ya. Jadi yang dua-dua ini dua kepersamaan ini, yang ini akan disubstitusi ya ke persamaan 1. Oke, coba saya tulis ini. Berarti 2 dan 3, saya tulis ini 2 dan 3 disubstitusi ya ke 1. Nah, paham ya? Disubstitusi ke 1. Jadi apa nih? Nah, itu saja persamaan satunya tadi. Y sama dengan berapa nih? 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Lalu kita gantilah Y dengan X aksen min 6. Berarti Y aksen min 6 sama dengan 2 dalam kurung. Gantilah X ini dan X ini dengan X aksen min 5 ya. X aksen min 5 kuadrat, jangan lupa kuadratnya,
ditambah pangkat 2 3 X aksen min 5 ditambah tambah 4. Paham ya? Sampai sini paham? 4. Ya, Pak. Nah, Paham, Pak. agar tidak terlalu lama menulis simbol-simbol aksen ini tidak merepotkan, tulis saja langsung di sini hasil translasi, ya. Hasil translasi. Hasil translasi, lalu aksennya hilangkan semua. Berarti berapa? Y dikurangi 6 sama dengan 2 6 sama dengan X 2 min dalam kurung X min 5. X min 5 kuadrat ditambah 2 ditambah 3 X dalam kurung X min 5 ditambah kurung tutup plus 4. Lalu ini jawaban akhir sudah selesai tapi belum sederhana, maka perlu dijabarkan, ya. Oke, Y min 6 sama dengan 2 buka kurung. Nah, ini jabarkan dulu, berarti X kuadrat. Ini kan kuadrat. X kuadrat min 10X ditambah 25. Jangan lupa kalau ini, ya, ditambah 3X dikurangin 15 ditambah 4. Oke, jabarkan lagi. Y kurangi 6 sama dengan berapa ini? Yang 2 ini kalikan semua ke dalam. 2X pangkat 2. Iya, 2X kuadrat. 2X pangkat 2. Min dikurangi 20X, ya, ditambah 50. Ditambah 3X min 15 ditambah 4. Oke. Sekarang coba kita langsung selesaikan dan susun. Ini jangan lupa nanti min 6 tambah plus 6, ya. Langsung kita sederhanakan aja. B sama berapa? 2X kuadrat, ya. 2X pangkat 2. 2X kuadrat. Terus yang X-nya min 20X ditambah 3X. 17X. Min 17X. Min 17X. Terus yang konstantanya 50 ditambah 4 atau 50 dikurangi 15 dulu berapa? 50 dikurangi 15 berarti 39. Oh, 35 itu, Pak. 35 ditambah 4. Ditambah 4 39. 39 ditambah 6. 39. Saya ulang. 45. Ya, oke, pelan-pelan lagi ya. Hati-hati. 30 dikurangi 15 berapa? 50 tuh, Pak. Iya, 50 dikurangi 15 35. 35 tambah 4 39 ditambah 6 45. Udah, inilah jawaban akhirnya. Paham? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Paham, Pak. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya save dulu agar bisa kamu pelajari ulang. Ya, nanti akan saya upload di YouTube agar kamu bisa belajar ulang dulu. Yang satu dulu, ya. Oke, saya save dulu ya. Oke ya, saya save dulu ini. Perhatikan, kita akan lanjut. Ini adalah saya buat judulnya menyusun persamaan kurva hasil pencerminan, ya, hasil pencerminan. Tadi translasi sudah, kita akan masuk pencerminan, ya. Oke, coba untuk pencerminan SMP kan sudah pernah belajar, ya. Oke, coba ya. Untuk pencerminan, oke, coba saya buat gini aja. Ini saya buat file baru, ya. Atau langsung aja di sini. Berarti kan saya gabung. Misalkan saya buat titik A di sini. Misalnya saya buat titik A, ya. Misalnya saya buat titik A 8,4, ya. Misalkan ada titik A 8,4, ya. Nah, misalnya titik A ini 8,4. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini titik A 8,4. Ini cerminnya.
Maka bayangannya kira-kira di mana hasil pencerminannya? Di titik berapa dia? Halo? Ayo semua. In titik A, ini kan cermin. Nanti bayangannya di sini, daerah sini, atau daerah sini, di bawah ini? Halo? Bawah, Pak. Di bawah. Kalau Di bawah, Pak. ya di bawah ya. Bawah, Pak. In titik A, titik A-nya berapa tadi? 8,4. Dicerminkan terhadap sumbu X ini, terhadap garis ini yang tebal ini, sumbu X. Nanti bayangannya di titik berapa? Perhatikan konsep pencerminan, jarak titik ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Dan garis ini harus tegak lurus, ya. Oke. 8 min 4, Pak. 8 min 4. Iya, 8, min 4. Iya, 8, min 4. Jadi titik ini saya cerminkan ke sini. Nah, ini A aksen. Perhatikan konsep pencerminan itu, perhatikan ya. Saya jelaskan di sini, perhatikan dulu ya. Nah, jadi konsep pencerminan itu adalah jarak ya. Ini jarak titik ya, jarak benda, kalau dikatakan jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya, sama. Nah, gitu ya. Dan ini, titik A dengan titik bayangannya, titik ini kalau saya cari garis gini, garis lurus gini ya. Ini harus tegak lurus. Nah, berarti panjang ini sama. Nah, gitu. Jadi kalau saya buat gini, jadi kalau titik A adalah titik A berapa tadi? 8,4 ya. 8,4. Dicerminkan, cermin itu saya simbol dengan M aja. Sumbu X berarti MX ya. Dicerminkan terhadap sumbu X berarti A aksennya berapa? A aksen sama dengan 8, min 4. Iya. Apa yang berubah? X-nya tetap nggak X-nya? Berarti X-nya ada. tetap Y-nya yang berubah, Pak. Ya, berarti kalau secara umum, berarti kalau saya buat rumus umum, titik A X, Y ya dicerminkan Sama dengan X ya, dicerminkan terhadap sumbu X berarti masukkan apa? A aksen, X koma, aksen min, aksen, X, min koma. E kan? Betul kan? Ini kalau dia 8,4 Iya, Pak. berarti X aksen, min Y. Paham ya? Nah, ini rumusnya. Ini rumus pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan membuat soal ya, mencari hasil. Pak, Ya, kenapa? saya mau tanya, Pak, kalau misalkan awalnya itu Y-nya sudah min, berarti pencerminannya berarti plus, Pak, kebalikan. Ya, misalnya saya balik ya. Nah, ini saya cerminkan lagi balik, misalnya titik A, ini saya cerminkan lagi, misalnya titik A 8, min 4 misalnya ya. Nah, ini kan titik A, anggap aja ini titik A lagi, dicerminkan ke sana 8, min 4 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka A aksen berapa? 8 tetap, ya kan? Maka lawan dari min 4 jadi berapa? 4. Paham ya? Nah, jadi kalau ini Y menjadi min Y. Bahwa ini Y dan Y saling berlawanan. Berarti ini berubatan. Ini kalau positif berarti ini kalau ini negatif berarti ini positif. Kalau ini positif berarti ini negatif. Paham? Halo? Misalnya, paham ya? Misalnya saya buat lagi titik sembarang. Misalnya sini. Bagaimana kalau saya buat titik B? Ya. Satu lagi. Misalnya saya buat titik B. Titik B misalnya saya buat adalah min 6, min berapa ya? Min 6, min 4 misalnya. Min 6, min 4 ya. Nah, ini. Kalau ini saya cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu berapa nih? Ini kan titik B, ini kan min 6, min 4. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X berapa hasilnya nanti? Halo? Min 6 plus 4, Pak. Min 6 4.
Ya, titik ini saya cerminkan ke sumbu X. Nah, ini. Jadi dari titik ini ya. Jadi kalau saya gambar garisnya, jadi titik ini. Nah, ini tegak lurus dengan sumbu X-nya. Berarti jarak ini ke sini ya. Jadi jarak ini sama. Dan ini tegak lurus. Nah, gitu ya. Dan itu tegak lurus. Jadi kalau saya tulis lagi tadi, titik B berapa? Titik B nya ada berapa? Min 6, min 4, ya kan? Dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X, ya. Saya buat aja MX, berarti pencerminan terhadap sumbu X simbolnya nih. Maka B aksen berapa? X-nya tetap sama dengan min 6,4. Ya, jadi yang perlu dilihat adalah triknya adalah mana? Yang X-nya tetap. Ini tetap toh, ya kan? Yang ini bagaimana? Berlawanan atau beda tanda. Kalau ini negatif, ini menjadi positif. Kalau ini positif, berarti ini negatif. Jelas semua? Jelas ya? Halo? Konsep pencerminan sudah paham? Ya, Pak. Oke, kita akan masuk ke contoh soal tentang apa? Pencerminan. Perhatikan. Itu konsep pencerminan sudah. Oke. Ini saya bersihkan dulu papan tulisnya semua. Oke, perhatikan ya. Saya buat soal. Menyusun persamaan kurva hasil pencerminan. Misalnya saya buat soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ya. Perhatikan kalau kamu amati tadi translasi, ini sama saja mirip semua. Misalnya nomor 1 diketahui. Nah, saya selalu gunakan parabola saja biar kamu terbiasa memfaktorkan dan menjabarkan ya. Diketahui Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 7 misalnya ya. Ditanya hasil ya pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini kita jawab, perhatikan ya. Diketahui ini ditanya hasil pencerminan terhadap sumbu X. Maksudnya persamaannya ya. Ditanya persamaannya. Oke, perhatikan. Dengan mengamati tadi, gunakan prinsip belajar, konsep belajar, metode belajarnya amatir PM, amati, tiru, praktek, mandiri. Nah, sekarang kalau kamu tadi sudah ngamati yang translasi, ya perhatikan, sama, kita jawab, ya. Oke, saya jawab, nah gitu ya. Nah, sama saja, misalkan sama konsepnya, misalkan titik A, X, Y, ya, titikkan X, Y terletak pada, nah, itu kunci awal, ya, terletak pada apa? Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi itu kurang 7. Nah, sekarang titik ini saja yang kita cerminkan terhadap sumbu X-nya. Nah, ya. Maka ini ya. Saya kasih warna biru biar langsung rumusnya. Perhatikan rumusnya, karena kita menyusun persamaan kurva, maka kita buat polanya seperti tadi translasi tadi. Berarti X, Y, perhatikan dicerminkan terhadap sumbu X. Maka saya katakan tadi ini harus membuat simbol A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen. Apa rumusnya tadi? Kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu X adalah hasilnya adalah X, min X. Betul ya? X, min Y. Nah, betul? Ya kan? Nah, apa artinya? Berarti X aksen ini sama dengan berapa? X. Y aksen ini sama dengan min Y. Ini kita sebut tadi persamaan 1. Ya, ini persamaan 1.
Lalu ini X aksen sama dengan X sama saja. X sama dengan berapa? Y aksen. Kita sebut persamaan 2. Kita butuh mencari X. Lalu ini Y aksen sama dengan min Y aksen. Y aksen sama dengan min Y. Y aksen sama dengan min Y. Maka Y jadi apa? Oh, ini bukan X aksen. Ini sorry. X aksen sama dengan, ya. Ini kan X aksen sama dengan X, berarti X sama dengan X aksen. Betul ya? Lalu ini Y sama Ya. dengan min Y aksen. Kita sebut persamaan Iya. 3. Saya kalikan min berarti menjadi Y. Sekalikan min berarti min Y aksen. Udah. Sekarang sama seperti tadi ini. Maka kedua persamaan ini disubstitusi ke persamaan 1. Ya, substitusi. Nah, teruslah berarti terus saja sini 2 dan 3 substitusi ke persamaan 1. Maka persamaan 1 terus ulang lagi. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangin 7. Sama, tanda panah. Gantilah Y dengan apa? Min Y aksen. Ya kan, berarti min Y aksen sama dengan 3 dalam kurung. Ganti X-nya berapa? Ganti X ini dengan X aksen. Paham? Lalu ditambah 4 X-nya, buka kurung. Berapa X-nya nih? Juga X aksen. Terus dikurangi itu? Dikurangi 7. Nah, oke. Sekarang agar ini buat aja langsung hasil pencerminan. Hasil pencerminan X-nya hilangkan aja semua. Hasil pencerminan. Ya. Apa? Y sama dengan, ini min Y kan? Min Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi itu 7. Lihat ini ada min Y. Karena ada min Y, kalikan aja semua dengan apa? Kalikan dengan negatif semua. Min. Ya, jadi min jadi apa? Y sama dengan min 3x pangkat 2. Min 3x kuadrat dikurangin. Ini dikurangi 4x ditambah 7. Nah, udah selesai. Mirip nggak dengan model tadi? Ya, itu konsep pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang saya lanjut untuk sumbu Y. Perhatikan ya. Oke. Soal nomor 2, saya buat di sini. Nomor 2 untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y. Misalnya saya buat soalnya gini. Diketahui kurva, ya. Diketahui kurva Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 misalnya, ya. Ditanya persamaan kurva hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, gitu ya. Oke. Maka kita harus tahu bagaimana rumus pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, perhatikan saya gunakan GeoGebra lagi, perhatikan ya. Oke, ini saya bersihkan aja semua agar ini saya buat new. Saya buat new saja. Ini don't save. Ya. Oke, saya buat langsung bidang koordinat. Oke. Kita kan butuh sumbu Y kan? Sumbu Y ini saya tebalkan, perhatikan. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu Y. Misalkan silakan kamu mau titik berapa? Mau kita cerminkan? Silakan sebutkan sebuah titik. Ya. Ini kan sumbu Y, sumbu tegak. Sebutkan sebuah titik, misalnya titik A berapa?
titik A. Oke, silakan kamu masukkan sebuah titik, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ayo, misalnya berapa? 4, Pak. 4, berapa? Kan titik itu harus pasangan. 4, berapa? 4, min 4. 4, min 4. Perhatikan. Ada sebuah titik A, 4, min 4. Mana ini? Oh, bentar. Ada sebuah titik A. Ya. Ada sebuah titik A, 4, min 4. Ya. Nah, ini. Ini mau dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y kan ini kan? Paham? Nah, misalnya sumbu Y-nya ini saya kasih warna merah misalnya biar kelihatan. Nah, ini. Ya. Nah, sumbu Y. Titik ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya di mana nanti? Pasti di sini toh. Ini kan cermin. Kalau kamu bercermin, ini cermin, kamu ada di sini, bayangan kamu pasti ada di sini toh. Nggak mungkin di sini, betul? Nah, sekarang Ya, Pak. jadi berapa bayangannya nanti? Jadi titik ini 4, min 4 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, titik ini ya, saya cerminkan terhadap sumbu Y. Ya. Min 4. Nah, Koma ini min berapa? 4, min 4. Nah, ini. Nah, jadi berapa ini? 4, min 4. 4, min Min 4. Min nah, 4. sama. Jadi 4. konsepnya jarak misalnya ini garis lurus, ini harus tegak lurus ya. Perhatikan. Jadi konsepnya saya inikan dulu. Oke, jadi memahami betul. Jadi jarak titik A ya. Dari jarak titik A ke cermin, ini kan cermin. Itu harus sama dengan ini. Jarak cermin ke ini kan tegak lurus. Nah, katakan ini titik O misalnya. Jadi jarak OA ya, jarak OA itu sama dengan jarak panjang ruas garis OA sama dengan panjang garis ruas OA aksen. Nah, itu. Dan AA aksen itu tegak lurus sumbu I cerminnya tadi. Paham ya? Itulah konsep pencerminan. Jadi kalau jarak titik ini ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Dan jika dihubungkan benda ke bayangannya harus tegak lurus dengan cerminnya. Paham ya? Nah, sekarang coba kita tulis rumusnya. Tadi titik A berapa? Titik A berapa? 4, min 4 ya. Dicerminkan terhadap M itu pencerminan sumbu Y. Berarti A aksen berapa hasilnya? Min X, Enggak, min rumusnya X, dulu. Y. Ini hasilnya tadi, hasil 4, min 4. Hasilnya adalah min 4, min 4, min 4. Min 4. min 4, min 4. Nah, jadi dari soal ini saja, dari satu sini saja sudah bisa kamu buat rumusnya sebetulnya. Ya, atau buat satu lagi ya. Misalnya saya buat titik B di perhatikan, misalnya saya buat titik B satu lagi, nanti bisa kamu simpulkan rumusnya ya. Misalnya saya buat titik B pada bidang koordinat 1, bidang ini misalnya saya buat 3,2 misalnya ya, 3,2. Nah, ini titik ini 3,2 dicerminkan ke sumbu Y berapa sih nanti? 3,2. Jadi berapa? Titik ini saya cerminkan ke sumbu Y ini hasilnya di sini. Ya. Jadi berapa hasilnya? Min 3,2. Min 3,2. Berarti jadi kalau saya buat lagi satu lagi sini, perhatikan. Setelah itu kita buat rumusnya ya, perhatikan. Nah, titik A berapa? Berapa tadi titik bukan titik A tapi titik B ya. Oh, ini saya hapus dulu. Ya, titik B. Nah, titik B ini berapa tadi? Titik B-nya?
3,2. 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti B aksen berapa? Min 3,2. Min 3,2. Silakan diamati apa yang berubah di sini. Yang berubah adalah ini toh, nilai X atau absis ya. X ini, jadi yang berubah adalah X itu apa sama dengan absis. Ya, yang berubah. Jadi kalau saya buat rumus umum, jika ada titik A, X, Y ya, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka rumusnya jadi apa? A aksennya jadi apa? Min A X, aksen min X, sama dengan min X, Y. Y. Nah, jadi yang berubah apa? Maka yang berubah adalah X-nya. Sumbu X. Bukan sumbu X, absis ya. Ini sebutannya absis. Untuk X namanya absis, untuk Y namanya ordinat. Untuk Y ordinat ya. Jadi jadi kamu ingat X itu adalah sebutnya untuk absis, Y itu ordinat. Berarti yang berubah adalah absisnya. X min X. Y dengan Y tetap. Berarti ordinat tetap. Paham sampai sini ya? Akan kita bahas soal yang nomor 2. Oke. Kalau paham, saya lanjut ke pembahasan nomor 2. Ini saya bersihkan papan tulisan dulu. Karena saya tulisnya di desktop. Ya. Kita akan bahas nomor 2 tadi. Ya. Oke. Saya gunakan warna merah saja. Kan? Kita jawab sama-sama. Konsepnya, caranya sama semua. Yang penting kamu nanti tahu menemukan rumusnya, ya. Oke, perhatikan. Jadi misalkan tadi apa? Misalkan titik A, X, Y. Nah, sama tuh modelnya. Terletak pada apa? Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Ini kita sebut persamaan 1. Lalu yang ini, titik ini, yang kita gunakan rumus pencerminannya. Titik A, X, Y. Nah ini yang ditulis lengkap tadi. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Karena ini terkaitan menyusun persamaan kurva, maka ini perlu bantuannya. A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen. Nah, apa rumusnya tadi? Yang berubah apa? X-nya kan? Min X, Y. Min X, Y. Paham sampai sini? Nah, setelah ini baru membuat arti X aksen itu berapa? X aksen itu sama dengan min X. Dan Y aksen itu sama dengan Y. Nah, dari sini kita tetap butuh mencari X dan Y. Jadi X jadi apa? Min X aksen, betul? X sama dengan X aksen. Y sama dengan Y aksen. Y sama dengan Y aksen. Ini persamaan 2 dan 3. Nah, sama. Berarti persamaan 2 dan 3 ini tetap disubstitusi ke 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tulis di sini lagi. Berarti 2 dan 3 substitusi ke 1. Saya tulis ini agar kamu nanti terarah kerjanya. Berapa ini? Berarti Y sama dengan berapa? 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Oke, kita gantilah. Gantilah Y dengan berapa? Y aksen kan? Y aksen sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat, nanti X-nya kita ganti, dikurangi 6, buka kurung, berapa X-nya, ditambah 8. Ini kan X kuadrat. Berapa X-nya? X itu sama dengan min X aksen. Ya, min X aksen. Ini juga min X aksen. Min X aksen. Nah, sekarang tulis saja langsung sini. Hasil pencerminan. Hasil pencerminan udah menghilangkan tanda pencerminan
menghilangkan aksennya, berarti I aksen sama dengan, berarti I aksen nggak usah terus lagi ya. Ya, I aksen nggak usah terus lagi. Nah, ya. Berapa ini? Y sama Y dengan, sama dengan nah, berarti 2. min Ada X 2. kuadrat, berarti 2X kuadrat. Langsung kita sederhanakan, boleh toh? Ditambah, kok tolong ke bawah ya, ditambah berapa? Dikurangi, Pak. Min Dikurangi. kali min apa? Min kali min, langsung disilakan aja. Min kali min apa? Plus ya. Plus Tanda aksen kita hilangkan sekaligus disederhanakan. Paham ya? Plus 6X 6X Plus ditambah 6X 8. 8. Nah, itulah jawabannya ya. Jadi gambar kurva ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, coba kita gambar ya. Coba saya gambar. Apa betul nanti gambarnya parabola ini kalau digambar ya terbuka ke atas dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, gitu coba ya. Perhatikan gambarnya. Tolong diingat ini persamaannya ini ya. Ketika saya tanya nanti apa? 2X kuadrat dikurangi 6X tambah 8. Oke, ya. Oke, ini saya hapus saja semua ini. Oke. Apa tadi persamaan kurvanya? Ayo. Y sama berapa? Y sama dengan 2X kuadrat 2X plus kuadrat 6X plus 8 plus 6X plus 6X 8. plus 8. Ya. Nah, ini. Ini Ya. gambar kurvanya seperti ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, nanti kira-kira bayangannya di mana ya? Ini kan gambarnya. Oh, Pak, maaf Pak, itu min apa? Min 6X. Min 6X ya? Min 6X. Min? Ya, Pak. Min 6X ya? Ya. Nah, ini. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya saya kasih dulu warna, saya tebalkan dulu, perhatikan. Oke, saya kasih warna merah misalnya. Nah, ini. Gambar ini akan dicerminkan ke sumbu Y. Sumbu Y saya kasih warna biru misalnya ya. Nah, ini. Kurva ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya pasti di sini toh. Iya kan? Oke, coba lihat gambarnya. Jadi dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini kan titik berapa ini? 0,8 pasti berimpit di sini nanti karena berpotongan di sini kan. Ini kan benda pada cermin dicerminkan nggak berpindah toh. Paham ya? Titik ini kan ada pada cermin. Jika dicerminkan juga ya pada cermin juga. Paham? Nah, coba ya kita cerminkan. Titik ini, garis ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini. Inilah gambarnya. Saya ganti warna biru misalnya, ya. Nah, ini. Jadi ini gambar apa? Parabola yang terbuka ke atas dicerminkan ke terhadap sumbu Y. Ini, ini perpotongan mereka. Paham ya? Bisa memahami? Ya. Nah, jadi persamaannya adalah berapa nih? 2X kuadrat ditambah 6X ditambah Min 8. Ya. 2X kuadrat Oh, iya. ditambah 6X ditambah 8. Coba kita cek jawaban kita. 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Sama enggak? Persis ya? Sama. Sama ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan enggak? Ini kan terhadap sumbu Y. Satu lagi saya coba terhadap titik asal. Ya. Jadi cara kerjanya semua apa? Langkah-langkah kerjanya coba. Ya, langkah kerjanya bagaimana tadi? Ayo sama-sama. Misalkan sebuah Misalkan titik. dulu, Pak. Iya, misalkan sebuah titik terletak pada kurva. Ya, kita sebut persamaan 1. Lalu titik tersebut kita translasikan jika soal translasi. Kita cerminkan kalau soal pencerminan. Ya, maka rumus dasar pencerminan dan translasinya harus jelas. Oke, saya lanjut ya, nomor 3 misalnya. Nanti buku paket bisa kamu lihat rumus-rumusnya, rumus-rumus pencerminannya boleh buku paket. Ini saya nomor 3 misalnya saya buat soal. Ya, nomor 3. Ya.
Ini misalnya pencerminan terhadap titik asal misalnya, ya. Ya, titik asal itu 0,0. Misalnya saya buat soal, ya. Diketahui kurva, ya. Diketahui kurva Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 misalnya, ya. Ditanya atau susunlah persamaan kurva yang dicerminkan terhadap titik asal atau dalam kurung 0,0. Oke. Nah, kita akan menemukan dulu rumusnya. Kalau tahu rumusnya kan gampang, ya. Maka langkah awal coba kita lihat langkah awalnya gimana tadi? Misalkan apa? Misalkan titik A x, y, ya, terletak pada, ya, terletak Ya, Pak. pada berapa? Terletak pada 0, enggak, soalnya, ya. oh, yang Ya, 2x terletak pada y sama dengan Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi ditambah 3x Nah, 4. nah, ini kita sebut persamaan 1. Lalu titik ini yang kita cerminkan terhadap titik asal, berarti, ya, titik A x, y. Nah, ini dicerminkan terhadap titik asal, berarti 0,0. Nah, yang formatnya adalah amati di sini, amati adalah A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen. Nah, ini yang belum tahu rumusnya. Ya. Kalau kamu lihat buku paket langsung tahu rumusnya, tapi kalau belum tahu, maka coba kita temukan rumusnya, ya. Oke, saya masuk ke GeoGebra. Perhatikan, ya. Oke, gambar ini aja kita gunakan atau ini coba saya hilangkan agak mengganggu, ya. Oke. Titik asal itu kan 0,0. Misalnya saya buat titik asal itu saya pertebal, ya. Saya boleh namanya titik 0,0. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita cerminkan terhadap titik asal, ya. Ya. Oke. Misalkan saya buat di sini, oke, saya ambil sebuah titik misalnya di sini, ya. Saya ambil titik di sini, perhatikan. Misalnya saya ambil titik A, nanti bisa kamu lihat sendiri rumusnya nanti hasilnya. Titik A, misalnya saya ambil adalah 3,4, ya, 3,4 atau 3,5 biar langsung kelihatan 3,5, ya. Titik A saya tulis 3,5, ya. Titik A 3,5, ya. Lalu ini titik ini akan saya cerminkan, ya. Titik ini akan saya cerminkan terhadap titik asal ini, ya. Nah, caranya bagaimana, ya? Berarti titik ini harus saya buat garis. Nah, ini. Caranya harus saya buat garis yang seperti ini, panjangnya sama, arahnya ke sini. Berarti kalau saya lihat ini, titik A ini, ya. Misalnya dari A ke O, arahnya berarti dia berpindah dulu 3 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya arahnya ini. 3 ke kiri. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? 3 ke kiri, 5 ke bawah. Ya. Nah, paham ya? Jadi kalau saya cerminkan, jadi titik ini, ya. Titik ini saya cerminkan dengan ini. Nah, ini asalnya. Jadi kalau saya hubungkan, ya. Ya. Ini sama, pasti garis lurus. Nah, jadi titik ini satu garis lurus. Kalau saya buat garis lurus lagi, saya pastikan ini, misalnya saya buat garis panjang, ya, ya. Nah,
perimpit. Betul kan? Ya. Berarti titik A, Ya, Pak. titik A-nya berapa? Berarti jaraknya, ya. Nah, jadi konsepnya adalah, perhatikan, kembali jarak titik ini kan titik pusatnya, titik ininya berarti panjangnya ini dari A ke O sama dengan dari O ke A aksen. Nah, coba kita buat rumusnya. Jadi kalau titik A berapa tadi? Titik A berapa? 3,5. 3,5 dicerminkan terhadap titik asal M 0,0. Berarti A aksen berapa hasilnya langsung? A aksen berapa hasilnya? Min 3,5. Min 3,5. Sudah bisa nggak langsung melihat rumusnya? Jadi kalau ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, berarti apa? A aksennya berapa? Min X, Min X, min A aksen. Iya. Min X, min Y. Ya, min X, min Y. Paham ini ya? Oke, saya coba bahas soal yang tadi. Ya. Oke, saya akan bersihkan ini semua dulu. Kita akan masuk ke ini, ya. Oke. Akan kita bahas sama-sama. Perhatikan ini saya pakai warna biru aja berbeda. Nah, jadi apa rumusnya nih? Kan dari berarti apa? Min X, min Y. Min X, min Y. Nah, sekarang modelnya sama semua. Jadi apa? Berarti X aksen ini sama dengan min X. Y aksen itu sama dengan min Y. Berarti X aksen sama dengan berapa? Min X. Y aksen sama dengan min Y. Maka kita butuh X. Berarti X berapa? Min X aksen. Dan Y sama dengan min Y aksen. Ini kita sebut persamaan 2. Ini persamaan 3. Paham ya? Lalu ini persamaan 2 dan 3 ini jangan lupa dimasukkan ke persamaan 1. Kan sama nggak modelnya semua? Sama toh? Nah, jadi kita tulis 2 dan 3 ya. Substitusi ke 1. Oke, terus persamaan satunya tadi Y sama dengan 2X kuadrat ditambah ya X min 4. Lalu Y aksen berapa? Belum. Ya. Berarti Y itu menjadi apa? Y itu menjadi min Y aksen kan? Betul ya? Y ini seganti dengan min Y aksen sama dengan 2 dalam kurung berapa? X min X aksen. Terus ditambah 3 dalam kurung berapa? Min X aksen dikurangi 4. Lalu buat aja hasil pencerminan. Hasil pencerminan. Udah. Hasil pencerminan. Tanda aksen dihilangkan. Titik 2. Berapa? Min Y sama dengan 2X kuadrat. Ya. Dikurangin 3X ditambah 4. Kalikan min semua. Jadi apa? Sekalikan min semua berarti Y sama dengan berapa? Min 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Ya. Jelas? Ini kurang jelas, saya hapus dulu ini. Ya. Saya ulang di sini. Mengapa dikalikan min? Ini kan min Y ya. Biasanya kan persamaannya Y sama dengan gitu ya, bukan min Y sama dengan ya. Dikalikan min semua jadi apa? Y sama dengan berapa? X min 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Berarti masing-masing dikalikan min, dikalikan min, dikalikan min, dikalikan min. Oke, inilah jawaban akhir. Ada pertanyaan? Jelas? Jadi soal pencerminan sudah saya berikan 3 contoh. Pencerminan terhadap sumbu X
pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik asal. Yang lain nanti silakan dibaca di buku paket. Intinya apa tadi? Langkah-langkah menyusun persamaan tadi ada berapa langkah? Yang langkah pertama adalah menentukan, Misalkan dulu. ya, memisahkan sebuah titik terletak pada kurva. Lalu membuat rumus transformasinya. Langkah ketiga mencari X dan Y dalam aksen. Yang terakhir adalah substitusi. Saya ulang ya, ada 4 langkah. Misalkan sebuah titik A terletak pada kurvanya dulu yang diketahui. Yang kedua, titik tadi kita gunakan rumus transformasinya, apakah pencerminan atau translasi atau rotasi tergantung materi yang dibahas. Yang ketiga adalah membuat persamaan 2 dan 3 yaitu X sama dengan dan Y sama dengan. Lalu persamaan 2 dan 3 ini disubstitusi pada persamaan 1. Pak, maaf Pak. Ya. Waktunya ganti pelajaran. Oke, waktunya sudah cukup. Silakan nanti bisa kamu akses di YouTube aja ya. Ini bisa dipelajari ulang, nanti akan saya upload di YouTube. Cukup ya? Oke. Oke, selamat pagi semua, ini saya save. Pagi Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima